Selamat siang guys, jumpa kembali ya guys. Bincang-bincang tentang investasi emas. Pada kali ini kita akan mengambil tema tentang pilih emas fisik atau emas digital. Yaitu pilih emas fisik atau emas digital. Seperti yang kita ketahui bahwa emas itu ada yang bentuk fisik dan ada yang bentuk digital. Bentuk fisik itu seperti emas batangan ini guys ya, emas batangan ini, emas batangan kan ada bentuknya, ada fisiknya. Dan emas bentuk perhiasan. Fisik maksudnya bisa dipegang. Terus yang untuk emas digital itu maksudnya emas tabungan emas ya, yang ada cuma hanya catatan saja. Yang ini emas, nah ini emas batangan ya. Kalau yang di bawah ini emas perhiasan. Jadi emas fisik ini ada dua, yang pertama emas batangan, yang kedua emas perhiasan. Emas batangan bisa emas antam, bisa UPS, bisa emas-emas yang lain ya. Emas batangan itu biasanya emas 24 karat. Sedangkan emas perhiasan, emas yang wujudnya perhiasan. Emas ini bisa dipakai, bisa gelang, bisa kalung, bisa liontin, bisa cincin, bisa bros, dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga peniti juga dari emas. Ya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing emas ini ya guys. Pertama, emas batangan. Emas batangan ini kelebihannya kadarnya ada yang 24 karat. Misalnya emas antam, emas UPS itu kan kadarnya 24 karat. Dan harga dengan kadar yang sama bisa lebih murah. Itu maksudnya kalau dibandingkan emas batangan 24 karat dibandingkan dengan emas perhiasan 24 karat, itu yang batangan lebih murah. Ini karena pengaruh dari ongkos cetaknya dan desainnya serta pajaknya ya guys. Jadi pajak emas batangan itu lebih murah daripada emas perhiasan. Sedangkan kekurangannya untuk emas perhiasan itu jelas tidak bisa dipakai, hanya disimpan di rumah. Jadi kalau disimpan di rumah, resiko hilangnya juga tinggi ya guys. Jadi disimpan di rumah, resiko hilang tinggi. Ya kan bisa juga misalnya ibu-ibu naruh di lemari, diambil oleh anaknya atau dicuri orang lain, atau seperti maling ya guys. Untuk emas perhiasan, nah itu kelebihannya, emas ini bisa dipakai untuk perhiasan. Karena dipakai bisa menambah kecantikan pemakainya dan menambah percaya diri ya guys. Kalau biasanya ibu-ibu kan kalau pakai perhiasan bisa menambah percaya diri. Nah, mungkin yang sedang melihat video ini mungkin yang suka pakai perhiasan percaya diri ya kalau pakai perhiasan daripada tidak pakai perhiasan ya, karena dipakai dan dibawa kemana-mana, jadi resiko hilangnya kecil. Sedangkan kekurangannya untuk emas perhiasan, harganya lebih mahal karena ada
ongkos cetak, ada ongkos desain, dan pajaknya juga lebih mahal. Harga jualnya kalau kita jual kembali jadi akan turun jauh karena ongkos cetak, ongkos desain, dan pajaknya tidak diperhitungkan kembali ya guys. Jadi kalau kita mau menjual emas perhiasan, ongkos cetak yang dulunya diperhitungkan tidak diperhitungkan kembali. Terus yang ketiga adalah emas digital. Emas digital ini emas yang hanya catatan saja ya, emas misalnya tabungan emas. Kita menabung langsung dikonversi dari rupiah ke saldonya dalam bentuk gram emas ya guys. Jadi misalnya kita nabungnya 100.000, maka nanti saldonya adalah sejumlah gram emas. Nah, ini harganya lebih murah karena belum ada ongkos cetaknya dan tidak ada ongkos desainnya. Terus apa kekurangannya? Nah ini, menabung emas itu kekurangannya apa? Yang jelas wujudnya belum ada. Terus barangnya itu dikuasai oleh orang lain. Kan kita cuma pegang buku tabungannya ya guys. Jadi emasnya itu dikuasai oleh orang lain. Misalnya kalau kita menabungnya di Pegadaian, ya emasnya dikuasai Pegadaian. Kalau kita menabungnya di Laku Emas, ya emasnya dikuasai oleh Laku Emas. Jadi kalau yang penyelenggara tabungan emasnya itu One Prestasi, ya kita akan rugi karena mereka yang menguasai emasnya. Nah, sering ada pertanyaan ya, kenapa kalau kita ambil tabungan emas dalam bentuk emas batangan, maksudnya kita akan mengambil tabungan tapi wujudnya emas ya, emas fisik, bukan uang ya. Kan kalau kita mengambil emas ada pilihan mau ngambil uangnya atau emasnya. Jadi kenapa kalau kita ambil tabungan emas dalam bentuk emas batangan dikenai ongkos cetak? Kenapa kita dikenai ongkos cetak? Ya, karena waktu kita menabung belum ada ongkos cetaknya. Kita perhatikan ya, kita hitung. Ini yang sebelah kiri adalah harga emas waktu kita menabung. Ini saya kasih contoh yang di Pegadaian ya. Nah, ini harga waktu kita menabung harganya segini ya, per 0,01. Sedangkan kalau kita mau jual kembali harganya yang ini 8.840 per 0,01 gram. Jadi dari 9.120 per 0,01 gram kan harga per gramnya 1 gramnya jadi ketemu 1 gram, jadi ketemu dikali 100 ya guys, jadi 9.120.000 kali ya, kali 100 saja. Gampang ya guys, 9.120.000. Terus kita perhatikan harga fisik emas. Harga fisik emas yang kita lihat sebelah kanan ya guys. Nah ini yang 1 gram. 1 gram harganya berapa? Harganya per kepingnya
977.000. Yang ini ya. 977. Jadi ada selisih. Nah, ya. Jadi kan tahu ya guys, berarti memang ada selisih. Kalau kita beli fisik 977. Ini fisik. Fisik. Ya, fisik 977 per gram. Kalau yang di atas ini yang digital atau tabungan ya guys. Jadi memang ada selisih. Selisih di sini adalah karena belum ada ongkos cetak. Ini ada ongkos cetak emas Antam dan UBS ya guys. Ongkos cetak kalau 1 gram, ongkos cetaknya yang emas Antam 85.000 per keping. Kalau yang UBS lebih murah, cuma 40.000. Yang 2 gram, untuk emas Antam 86, sedangkan UBS 66. Yang 5 gram, 5 gram, yang emas batangan Antam 127.500, yang UBS 83. Untuk yang 10 gram, emas batangan Antam 177.000 ongkos cetaknya, sedangkan yang UBS 111.000. Ya, yang 25 untuk emas Antam 245 dan UBS 178. Untuk yang 50 gram emas Antam 516 dan emas UBS 301. Dan yang 100 gram ongkos cetaknya yang emas batangan Antam 632 ya guys per kepingnya, dan yang UBS 507.000. Jadi rata-rata untuk UBS ongkos cetaknya lebih murah. Karena ongkos cetaknya lebih murah, emas batangan yang UBS harga belinya kalau kita mau beli juga akan lebih murah. Jadi kita mau pilih yang mana ya guys, kalau mau beli emas Antam atau UBS. Ya tergantung masing-masing ya kesukaannya ya. Bisa pilih emas Antam, bisa pilih UBS. Sampai di sini dulu ya guys. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Jangan lupa guys, subscribe, share, dan komen agar mendapatkan video-video yang lain yang kita upload di YouTube ya guys. Terima kasih.